dari Cheesecake by Vapro E-Liquid Laboratory. Nah, alat yang akan kita gunakan antara lain adalah gelas ukur, lalu di sini ada magnetic stirrer, ada timbangan digital steel, terus ini ada Erlenmeyer 2000 atau 2 liter, karena hari ini kita akan membuat batch 1200 ml first batch dari Vapro E-Liquid. Nah, bahan-bahan yang akan kita gunakan antara lain ada beberapa flavor yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Lalu ada VG USP grade. Nah, nanti kita akan membuat dengan metode yang benar. Nah, sebelum kita memulai untuk mencampur, jangan lupa terlebih dahulu tangan dibersihkan dengan alkohol untuk sterilisasi. Atau jangan lupa menggunakan kacamata pelindung, masker, dan semua alat sudah dibilas dengan alkohol. Nah, bahan yang pertama yang akan kita gunakan dari Capella. Persentasenya adalah 2%. Dari Capella lagi, presentasinya adalah 3%. Nah, bahan yang ketiga dari Inawera. Inawera ini termasuk salah satu konsentrat, jadi penggunaannya saya hanya memakai sebanyak 1%. Bahan yang keempat kita menggunakan dari Capella lagi. Nah, ini kita gunakan untuk membentuk body dari liquid itu sendiri, karena batch hari ini kita akan membuat batch liquid creamy. Yang keempat dari Capella. Selanjutnya juga dari Capella, bahan yang nomor 5. Kita di sini gunakan 2%. Salah satu bahan untuk membentuk body dari liquid cream itu sendiri, kita gunakan 4%. Bahan selanjutnya dari TFA lagi 3%. Salah satu bahan untuk membentuk body dari liquid creamy, cuma penggunaannya juga agak hati-hati karena memang kalau terlalu tinggi rasanya akan tunduk. Jadi di sini saya akan menggunakan salah satu bahan dari DFA sebanyak 1%. Biasanya dalam mencampur liquid, bahan yang saya campurkan sebelum masuk PG adalah nikotin. Nah, hari ini kita akan membuat nikotin dengan kadar 3 mg. Atau mixing dari flavor termasuk nikotin PG base
sudah masuk di sini, termasuk nikotin, termasuk flavor-flavor sudah kita campurkan. Jadi tadi yang sudah masuk ke elemen air ini adalah flavor dan nikotin, termasuk nikotin PG Base. Nah, untuk selanjutnya, nah teman-teman, untuk flavor, nikotin, dan secret reset kita yang dia base-nya PG atau propylene glycol, itu di resep kita kali ini sebanyak 23%. Ini sudah termasuk flavor 1 sampai dan seterusnya, dan termasuk di sini sudah termasuk nikotin. Nah, karena liquid yang kita buat PG banding PG adalah 40 banding 60, maka jumlah propylene glycol atau PG yang akan kita masukkan adalah 40 dikurangi 23. 40 dikurangi 23 yaitu 17 ml per 100 ml liquid. Nah, karena batch yang kita buat adalah 1200 ml, jadi kita hitung di sini 17 dikalikan 12, yaitu sebanyak 204 ml PG. Kita akan campurkan PG atau propylene glycol ke campuran yang sebelumnya. Nah, ini adalah campuran PG Base. Jadi dari flavor, nikotin, termasuk PG sudah kita campurkan menjadi satu. Nah, campuran ini lalu akan kita putar atau kita mixer menggunakan magnetic stirrer. Spin barnya pakai yang besar agar putarannya lebih bagus dan merata. Nah, untuk setting alat magnetic stirrer, teman-teman tolong pastikan bahwa dia terbentuk kumparan atau semacam arus yang menyebabkan terjadinya homogenisasi. Jadi kita harus mensetel kaca atau tabung atau apapun benda yang ada di atas magnetic stirrer ini supaya si spin bar ini berada di tengah gitu. Jadi kumparannya jadi ada di tengah dan terbentuk vortex yang bagus. Nah, campuran PG Base ini kita campurkan sekitar 1 jam. Setelah 1 jam dia sudah merata, sudah tercampur semua komponennya, baru masuk PG Base atau vegetable glycerin. Nah, setelah itu nanti biasanya akan terbentuk semacam gelembung. Nah, di situ kita harus hati-hati. Jadi setel kecepatannya dari kecepatan rendah ke tinggi perlahan-lahan sampai terbentuk putaran yang bagus, tapi jangan menyebabkan gelembung. Jangan menyebabkan gelembung karena nanti akan berpengaruh di rasa. Gelembung, keruh, nah itu akan berpengaruh di rasa. Nah, pastikan setel dari kecepatan rendah dulu ke tinggi, jadi perlahan-lahan. Nah, setelah 1 jam campuran PG Base ini sudah tercampur, lalu selanjutnya kita akan masukkan glycerin atau vegetable glycerin. Nah, perhitungannya adalah rasionya PG 40 banding 60. PG nya 60. Nah, BJ dari PG atau glycerin ini adalah 1,24. Nah, untuk membuat 100 ml itu kita butuhkan 60 bagian PG atau glycerin. 60 ml dikalikan 1,24. 60 kali 1,24. 74,4.
per 100 mili ya, ini per 100 mili. Karena batch yang kita buat adalah 1200 mili atau 100 mili bisa dikalikan 12, berarti 74,4 dikalikan 12, 892,8 gram. Jadi kita akan timbang 892,8 gram vegetable glycerin. Udah, 892,8, 892 tidak apa-apa, masih dalam batas toleransi. Lalu kita masukkan ke campuran Fiji Best. Setting alatnya dari kecepatan rendah. Ini kan belum terbentuk putaran atau kumparan, jadi kita bisa tambahkan kecepatannya lagi supaya homogenisasinya bagus. Cuman pelan-pelan, karena nanti kalau kita langsung ambil kecepatan tinggi, dia akan terjadi gelembung. Nah, gelembung itu akan terjadi, dari gelembung akan ada busa. Nah, busa itu akan merubah tes atau rasa dari liquid kita nantinya. Nah, setelah proses mixing selesai, flavor sudah masuk, flavor sudah masuk, Fiji sudah masuk, mixing 1 jam sudah, lalu masukkan Fiji, aduk lagi 1 jam. Ini sudah selesai, sudah saya diamkan sekitar 5 menit. Jangan terlalu lama karena Fiji ini sifatnya higroskopis. Higroskopis itu dia mudah menyerap air. Jadi misalkan sekarang kita timbang dia 1 gram, kita biarkan terbuka seperti ini, misalkan 5 jam atau 1 malam misalkan. Nah, besok pagi kita timbang, pasti beratnya akan bertambah karena sifat dari Fiji ini adalah higroskopis atau dia menyerap air. Nah, setelah sudah selesai proses mixing, saya diamkan sebentar. Tidak begitu bening karena memang Fiji ini dia bagian dari emulsifier, cuman nantinya dia akan bening. Sudah masuk 1 jam waktunya, lalu kalau sudah selesai, kita masukkan ke dalam botol steeping. Nah teman-teman, botol steeping ini sendiri jangan lupa ya, untuk sebelum digunakan, untuk selalu dibersihkan dengan alkohol atau metanol. Kenapa? Karena alkohol atau metanol itu sendiri akan membersihkan flavor-flavor yang dulunya nempel di botol ini. Jadi setelah mencuci pakai sabun, atau jangan pakai sabun, saya sarankan jangan pakai sabun karena sabun sendiri mengandung esen gitu, jadi dia ada aroma yang pastinya tidak kita inginkan di liquid kita. Jadi cuci saja menggunakan air hangat. Setelah cuci dengan air hangat, cuci dengan metanol atau alkohol, lalu keringkan di rak seperti ini. Tapi jangan lupa untuk dijungkir. Pastikan bahwa permukaan dalam botol itu kering sebelum kita gunakan. Taruh saja begini, sudah sampai dia kering, baru bisa kita gunakan. Nah, ini akan kita masukkan dalam botol steeping karena ini batchnya 1200 ml. Sementara botol ini kapasitasnya adalah 1 liter, maka kita gunakan 2 botol. Nah, setelah masuk ke botol steeping, selanjutnya kita akan melakukan steeping untuk liquid first batch kita di ruangan steeping kita. Pastikan ruangannya AC nyala mungkin sekitar 7 hari dengan kelembapan sekitar 23, 24, 25 derajat Celcius. Ini adalah ruangan steeping kita. Di sini kita akan menyimpan liquid kita nantinya. Cuman nanti misalkan sudah masuk proses steeping, pastikan
lampu-lampu untuk dimatikan. Jadi dia supaya flavor-flavor ini tidak rusak, lampunya dimatikan. Dia akan diam di sini AC 24 jam nyala selama sekitar 7 hari dan itu sudah bisa digunakan. Nah, untuk ini adalah ruangan untuk menyimpan flavor kita, jadi dia akan terjaga dari luar. Dan khusus untuk nikotin, penyimpanannya sebaiknya di kulkas. Nah, kulkas kan ada freezer, ada kulkas. Nah, kita pakai yang bawahnya, pakai yang kulkasnya. Jadi jangan pakai yang freezer, karena yang freezer itu kan dia beku, jadi dia tidak aktif memang, cuman dia nantinya akan beku, jadi tidak bagus juga. Jadi baiknya pakai yang di kulkas, yang di bawah, yang di rak samping, yang di kulkas tuh, di situnya. Lalu saya ulangi lagi, untuk setelah ditaruh di sini sebaiknya lampu dimatikan seperti ini, supaya flavor yang sudah tercampur, sudah kita mixing, itu tidak rusak, karena flavor sendiri sangat rentan terhadap cahaya. Nah, sebaiknya lampu dimatikan, pastikan AC dinyalakan, setelah itu bisa kita mulai proses tipping. Nah, saya sendiri memisahkan antara lab tempat mixing saya di sebelah sana dengan tempat tipping dan tempat jadi satu juga untuk tempat flavor. Jadi saya pisah menggunakan skat karena lebih terjaga untuk kebersihan, untuk meminimalisir tercampurnya flavor yang tidak kita inginkan. Jadi tempat mixing sendiri, tempat tipping sendiri. Jadi tempat tipping bisa jadi satu untuk tempat flavor seperti ini. Tidak harus seperti ini sih, tidak, tapi yang minimal kita bisa menjagalah antar flavor itu sendiri tidak berantakan karena terjadi dengan baik, atau kalau perlu kita kasih kode-kode tertentu gitu. Mungkin itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang berikutnya kita akan bahas untuk batch kecil, nantinya akan saya coba paparkan di situ. Nah, jangan lupa subscribe dan stay tune. Vaporizer Indonesia setelah steeping 7 hari di ruangan dengan temperatur 23-24 derajat Celcius, maka post batch dari Vapro e-liquid kita sudah jadi. Nah, sekarang ini saya akan coba untuk tester, saya akan coba pakai RDA. Kita main di 40 watt, kita coba di RDA, sudah saya teteskan. Dapat stroberinya. Cheese-nya dapat di inhale. Jadi rasa exhale-nya keluar. Strawberry sangat kental sekali, sangat terasa, flavornya juga sangat nonjok, sangat kencang, sangat kuat, karena memang di komposisi ini saya main konsentrat di 1%. Sesuai dengan judulnya, strawberry cheesecake. Semoga Vaporizer Indonesia bisa suka dengan strawberry cheesecake by Vapro e-liquid.
salah satu vaporizer Cirebon. Jadi dia follow Instagram kita, like Facebook kita, nyari alamat kita, dan kebetulan first batch kita juga baru selesai steeping, selesai bottling. Nah, sekarang karena mereka penasaran gitu, mereka mau nyoba. Silakan bro. Pakai Moda Authentic Mechanical Karma Kit, pakai kantal 6 lilit. Saya mau coba dari Vapro dari Cirebon ini, pasang Strawberry cheesecake. Strawberry-nya kerasa banget, cheesecake-nya tipis kayak US. Pokoknya kalian harus coba. Enak. Kalian harus coba Vapro. Saya main di 45 watt di Powerful Plus, ininya di kantal 5 lilit tapi diameter 2,5 mm. Enak, rasanya enak, inhalnya di strawberry-nya enak, di cheesecake-nya juga ngepas, jadi ada kayak multi layer. Ini so far enak. Oke, Vaporizer Indonesia, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Seperti janji saya kemarin, saya akan paparkan gimana kita caranya untuk ngebrew cuman dengan batch kecil gitu. Jadi kita nggak boros di ongkos karena emang kita main di batch kecil, karena kalau kita agak gedean volumenya emang gitu si cost-nya kan lumayan. Nah, nantinya kita akan coba pakai laminar airflow, yaitu semacam tempat steril yang digunakan untuk brewing kita. Jadi di situ lebih steril, lebih terhindar dari untang, lebih minim dari jamur, dan nantinya kita akan coba brewing di sana. Oke, sahabat Vaporizer Indonesia, stay tune dan sampai ketemu di video selanjutnya.